Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Faisal, SEMSAK, sebagai dosen mata kuliah Statistik Bisnis 2 di kelas akuntansi A. Pada kesempatan ini, saya, Nur Susilwati, NPM 121-20-260, akan melakukan pengujian one sample t-test dan uji ANOVA, serta menginterpretasikan hasilnya. Yang akan kita uji di sini ada kalau one sample t-test itu yang dibandingin dua data. Kalau independent sample test ini itu yang nggak berhubungan, misalnya data kelas A sama data kelas B. Kalau per sample test ini ada data yang berhubungan. Kalau one way ANOVA atau satu arah ini bisa banyak dan mesti bandingin dua data aja. Sekarang kita akan menguji one sample test. Yang perintahnya adalah melakukan uji one sample t-test dan test value-nya ini 55. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa ini adalah data yang akan kita pakai. Dan ini soalnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB YARC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, ini sebelumnya ini rumusnya H0 sama dengan rata-rata sama dengan acuan. H1 atau HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan acuan. Nah, H0-nya kita ini adalah 55. Nah, ini adalah data yang akan kita uji menggunakan one sample t-test. Untuk langkah pertamanya adalah kita klik Analyze, lalu kita cari Compare Means, lalu kita klik One Sample t-test. Nah, berat badannya ini kita pindahin ke sini. Tadi test value-nya dari awal udah dikasih tahu, yaitu 55. Lalu kita klik OK. Sekarang kita akan menginterpretasikan hasil data tersebut di output. Nah, sekarang mari kita interpretasikan berat badan dari data sampel yang 10 orang itu rata-ratanya 59 dan standar deviasinya itu 7,379. Di sini kita di tabel yang one sample t-test ini kita bisa melihat sigmanya itu adalah 0,121. Dia ini lebih besar dari 0,5. Nah, kalau kita interpretasi ini kan H0 diterima, HA ditolak ya berarti ya. Nah, berarti dia ini diterima. Kenapa nih ini bisa diterima yang H0-nya itu? Karena 55 dan 59 ini selisihnya tuh nggak jauh beda, maka bisa ditoleransi dan H0-nya tuh masih bisa diterima. Nah, ini yang kita ambil tadi, kita interpretasi di PPT. H0 sama dengan diterima. Berat badannya itu mahasiswa 55 kg. HA-nya sama dengan itu ditolak. Ini pengertiannya ya. HA alias H1 tadi. Kenapa bisa diterima? 55 dengan 59 itu selisihnya tidak jauh beda, maka bisa ditoleransi dan H0-nya masih bisa diterima. Selanjutnya kita ke independent test. Nah, ini soal yang diminta diuji independent sample test, yaitu contoh kasus seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar
untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B, angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangannya data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif, dengan sampel tidak berpasangan dan atau tidak berkaitan satu sama lain. Ini yang akan kita pakai nanti. Kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, ini hipotesis varians. H0 sama dengan kedua kelompok yang memiliki varians yang sama. H1 sama dengan kedua kelompok yang memiliki varians yang tidak sama. Hipotesis signifikansi T. H0 sama dengan kedua kelompok yang memiliki rata-rata nilai yang sama. H1 atau HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang tidak sama. Ini data yang akan kita pakai. Langkah pertamanya kita klik analyze. Ini udah ada datanya sebelumnya. Kita klik analyze, kita cari compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, untuk kelompok kita masukin ke grouping variable. Untuk nilai kita masukin ke test variable. Kelompoknya kita tadi yang kita satukan itu yang menggunakan Excel, dua itu tidak menggunakan Excel. Lalu kita klik OK. 1 dan 2. Dan ini nilai mereka ini yang pertama itu 82,27 dan yang 88,60 ini kelompok 2. Nah, kita ke tabel bawah. Di sini ada dua equal variance assume dan equal variance not assume. Nah, kita bisa melihat frekuensinya 0,31, nilai sigma nilai signifikannya dari equal variance assume ini 0,582, berarti dia ini lebih dari 0,05. Jadi, menggunakan equal variance assume. Apabila kurang dari 0,582 ini, maka menggunakan equal variance not assume. Pada signifikansi 2 tail ini, equal assume-nya itu 0,022 dan equal variance assume-nya itu 0,023. Nah, karena kita menggunakan equal variance assume aja, maka kita ngelihatnya yang 0,022. Nah, 0,022 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti H0-nya ini ditolak dan HA atau H1-nya diterima. Kalau kita lihat dari rata-rata kelompok ini, selisihnya itu adalah 6,33. Maka dari itu H0-nya ditolak. Selanjutnya ada r-t-test. Nah, di uji per sampel t-test ini ada contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini data yang akan kita pakai. Nah, soal C, lakukan pengujian to sample t-test per t-test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesis. H0 sama dengan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Dan perintah yang diminta adalah, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Nah, ini data yang mau akan kita uji di test ini. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik analyze, lalu kita buka compare means, kita klik yang per sample t-test.
berat sebelumnya ini kita masukin ke variabel sesudah kita masuk ke sini. Lalu kita klik OK. Nah, ini perintah B yang disuruh interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Hasil outputnya menginterpretasikan hasil data. Nah, ini udah kelihatan dari data yang udah kita tes tadi. Berat sebelumnya itu 66,81 dan berat sesudahnya itu 61,94. Berarti obatnya itu bekerja alias bagus. Jumlah sampel yang diambil itu ada 16. Lalu kita lihat di signifikansinya itu, jumlah sticknya ini adalah 0,00, berarti dia ini lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau kita interpretasiin, jika HA yang diterima berarti ada perubahan berat badan sebelum dan sesudah. H0 sama dengan tidak ada perubahan, ini penjelasannya. H0 sama dengan tidak ada perubahan sebelum dan sesudah. H1 atau HA ada perubahan sebelum dan sesudah. Apabila nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Apabila nilai sig itu lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini kan terjadi perubahan. Berarti karena terjadi perubahan dari berat badan sebelum dan sesudah, hipotesis kita benar. HA-nya diterima.